Pembagian waris hendaknya secepatnya, jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu adalah Anda memberikan kesempatan setan. Setan itu kalau bisa sudah ketik kelewatan terus. Setan tuh ngelihat ini kesempatan, enggak, hari ini besok saya ganggu, hari esok minggu depan. Jangan diberi kesempatan mengganggu hati kita untuk bermusuhan. Di saat baru meninggal dunia belum lama, kalau perlu waris segera dibagi. Bahkan kalau seandainya bisa, sebelum mayat dikubur, waris dibagi, hebat. Hati masih terenyuh, hati masih sejuk, sedih, nggak ada cekcok di sini, nerima. Jangan seperti sebagian orang, astagfirullahaladzim, baru meninggal kok kayak rebutan waris. Bukan rebutan Pak, bagi waris. Yang rebutan ini bakal rebutan ini orang-orang begini yang nggak mau bagi waris dengan cepat. Segera dibagi, karena masih sejuk. Cuman kalau sudah agak lama, Masya Allah, kebutuhan macam-macam, tiba-tiba ketua tua, utang, punya beban utang, punya ini, wah mulai. Belum lagi semua yang berceceran di rumah tuh masih mungkin mengundang kita untuk mengambilnya. Jadi anehnya yang namanya peninggalan warisan itu bisa ada setannya. Anggap saja keset rusak, keset itu sudah diinjek-injek nggak dipakai, setiap hari juga dipinggirin sana, ditendang-tendang nggak kepake. Cuman suatu ketika ada salah satu dari saudaranya itu ngomong, ya Allah ini keset dibuang, ini saya buang aja, bawa pulang aja deh. Dicuci sampai di rumah, dipakai kan jadi bersih, dicuci. Kelihatan sama yang lainnya, loh kok keset ada di sini? Wah ini jangan-jangan diambil yang lainnya, padahal urusan keset. Oh setannya banyak, hati-hati. Berikut ini adalah suara kajian Buya Yahya. Terima kasih. Ada sebab-sebab orang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan ada sebab-sebabnya. Tapi sebab itu muncul karena hatinya yang kotor tadi. Sebabnya misalnya perebutan waris. Gara-gara waris, ya sebetulnya sejatinya waris bukan sebab, sebabnya kotor hati dia. Nah, orang berebut waris, Masya Allah, kami selalu sampaikan, waris itu yang gede setannya, bukan hartanya, yang gede setannya. Jadi yang berebut waris itu bukan saja orang kaya raya berebut waris, oh tidak, rebutan meja patah kaki, jam rusak dia, tikar robek diperebutkan, yang penting masuk neraka. Itu rumusnya setan itu, hati-hati. Makanya jangan ngentengin, wah kita kan tidak punya duit, mana mungkin rebutan waris. Yang gede setannya. Hati-hati, kalau ada di keluarga rebutan waris, jadilah Anda yang tidak pernah merebut waris. Kalau pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, itu dia merebut waris. Kemarin kita singgung, merebut waris. Ahli neraka berjalan di atas bumi karena dia telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. Yang pertama adalah dosa mengambil hak saudaranya. Yang kedua memutus tali persaudaraan, la yadkhul jannata khati'un, tidak akan masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Yang ketiga apa? Yang ketiga nyakiti ibu bapaknya. Sebab kalau kita ngambil harta saudara kita, kita nyakiti dia, berarti nyakiti ibu. Makanya kalau ada orang perebut waris, jangan jadi menantu, batalin deh kalau sudah terjadi kesepakatan. Oh jahat dia, saudaranya jadi makan, digiles apalagi orang lain, biarpun kelihatannya Masya Allah khusyuk, selalu pakai kopiah putih misalnya, gelarnya Pak Haji, itu pada umrohnya per bulan, itu artinya dia ke neraka lewat Mekah, nerakanya lewat Mekah. Dia ngurusi waris gak beres-beres, senang umroh kemana Pak Haji? Urusan dengan saudara yang nggak diberesi, hati-hati. Dan perebutan waris ini tidak hanya berlaku kepada orang bodoh. Orang bodoh ya mungkin ada rebut waris, tapi enggak, orang alim, pinter. Ustadz meninggal dunia, ninggalkan anak-anaknya ustadz muda. Heboh, rebutan kos-kosan pondok sama kantin pondok, nggak berhenti, nggak tegur siapa itu. Ada, jangan dianggap tidak ada. Yang gede adalah setannya, maka jangan main-main. Justru harus, makanya kalau ada orang meninggal dunia, kalau kami datang, saya tidak ngomong macam-macam, segera bagi waris, dan hati-hati bagian waris sebelum terjadi cekcok. Kalau cekcok tuh lukanya lama, dan herannya itu hampir, kalau kita menemui problem waris itu, herannya tidak tahu kenapa kalau ngomong waris itu kayak memang ada bomnya begitu. Misalnya baik-baik begini nih, kalau ngomong misalnya abangnya tinggal di rumah pusaka, rumah warisan itu, adiknya cuma tanya, bang
rumah yang ini gimana? Kenapa? Belum apa-apa sudah dibalas. Ajib. Ngomongnya belum selesai. Saya tanya gede masalah waris. Padahal kalau kita tahu harta waris, kalau kita ambil dengan cara yang benar, itu harta yang sangat berkah, karena itu adalah hasil keringat ayah dan ibunda. Kalau diambil jadi berkah, tapi kalau diambil dengan cara tidak benar akan menjadi penghancur kita di dunia dan di akhirat, memutus tali persaudaraan. Maka ayo kita perdungi deh, gak usah nengok orang lain. Pokoknya dalam pembagian waris jadilah Anda orang yang paling lembut, kalau berkata gimana baiknya saja. Jangan mengangkat suara. Hati-hati, Anda mengangkat suara sekali menjadikan yang lain angkat suara. Sampai kita ngomong, keluarga kita bisa reuni nyembelih kambing asalkan jangan ngomong warisan. Serem. Hati-hati. Kemudian masalah persaudaraan waris, kemudian saudara ini macam-macam. Pembeda. Makanya kita ada hubungannya juga. Para orang tua kembali pada ke atas, orang tua itu wajib adil kepada anaknya. Biar betul anak kesayangan Anda jangan sampai tampak ketidakadilan kepada anak yang lainnya. Adapun masalah di hati mungkin saja hadza qasmi fima amlik fala talumni fima amlik. Nabi itu mengatakan bahasanya adil itu adalah dalam zahirnya, adapun batin tidak bisa saja lebih mencintai kepada anak yang ini lebih dari yang itu, tapi cara zahir nggak boleh beda-bedain. Hati-hati kalau punya orang sebagai orang tua, jangan biasa berbuat tidak adil kepada sang anak. Karena apa? Ketidakadilan orang tua ini akan menanamkan kebencian sang anak kepada anak yang diperlakukan sebagai anak emas. Tersimpan di hati. Bahkan mungkin sudah sekongkol dengan yang lainnya, kalau minta sesuatu jangan langsung deh repot, minta lewat dedeknya yang paling kecil atau adiknya yang paling ini, atau lewat saja. Sehingga dia tahu pasti dikasih kalau dia pasti dikasih kalau lewat dia. Kalau kita mah nggak didengar, pasti dikasih. Diam-diam itu terus tertanam di hati. Pas giliran bapaknya meninggal dunia, sudah bapak meninggal mau apa? Embat itu waris. Apa alasannya banyak? Dia sudah ngambil banyak dari bapak saya. Dia sudah dapat banyak. Dia sudah dapat gini, macam-macam. Masya Allah. Gara-gara orang tua tidak adil. Gara-gara orang tua tidak adil. Makanya jangan sampai, biarpun Anda sangat mencintai anak yang satu itu, tapi ingat jangan tampak tidak adil di hadapan anak, karena itu akan menanamkan kebencian, permusuhan di antara mereka nanti. Ini harus selesaikan problem ini, sumbernya di sana. Kemudian di sisi lain, hei para anak, jangan sekali-kali engkau mengatakan ayahmu tidak adil, karena kamu tidak tahu apa yang telah dan akan diberikan oleh orang tuamu. Ini jahatnya anak tuh ngomong tidak adil. Ini ada loh ya, ayah saya tidak adil. Wah, ini pasti kurang ajar anak ini. Biarpun tampak tidak adil, belum tentu tidak adil. Bisa jadi ayahmu itu telah menyiapkan yang spesial untukmu, atau mungkin engkau sudah diberi cuman kamu tidak sadar. Ingat, ini harus ada seimbang ini, sebab kalau tidak nanti gara-gara kita ngomong ayah harus adil, pulang anaknya nuntut bapaknya, ayah tidak adil, ayah tidak adil. Wah, saya salah, berarti yang dimarahi saya oleh Allah. Kau ngomong tidak sempurna, masuk neraka saya enggak. Sekarang sebagai anak jangan ngomong tidak adil kepada orang tua, sama sekali, biarpun tampak di mata kita tidak adil. Mungkin kita dikasih 10.000, itu dikasih 50.000, jangan berkata ayah tidak adil. Katakan, aku yakin ayah telah mempersiapkan buat saya sesuatu, atau mungkin sudah diberikan kepadaku sesuatu yang aku tidak tahu. Jadi ini harus dididik, dan ini serius. Karena apa? Bisa jadi memang cara memberi ayah itu berbeda-beda. Ini diberi karena butuhannya begitu, ini nanti dulu deh. Nah, dia kalau dikasih duit, ini ada seorang cerita, padahal adil cara memberikan. Saya kalau ngasih anak sayang itu bisa langsung saya kasihkan semuanya. Kenapa? Dia mah bisa bagi, dia ngerti nabung dan sebagainya. Oh gitu ya. Tapi kalau yang satu itu nggak bisa. Kalau saya kasihkan semuanya habis hari itu. Loh, kemarin kita cerita sama orang. Biasalah kalau anak saya yang satu ini, yang pertama ini, kalau saya kasih langsung habis. Dia dermawan banget. Kalau yang satu ini masih bisa ngatur besok apa ini.
Makanya kalau saya ngasih yang pertama nggak semuanya. Loh, berarti di mata terlihat tidak adil. Cuman seorang tua kadang melihat model sang anak ini. Ini harus hati-hati. Jangan sekali-kali mengatakan orang tua kita tidak adil. Subhanallah. Bahkan kalau seandainya mungkin kakak pertama kita dibuatkan rumah oleh ayahanda, kita sebagai adik kok belum, ya memang belum waktunya, giliran dong. Abang dulu yang nikah dulu dan sebagainya. Jangan sekali-kali, kalau seandainya abah kemudian orang tuanya meninggal dunia belum membuatkan rumah buat kita, coba kalau ngerti sirah, alhamdulillah kok ayah tuh belum buatkan rumah, hanya saya saja, kakak lumayan sudah dibuatin, kan enak nata hati. Tapi dasar ini setannya kan musuh kita dari dulu, diajari tuh nggak adil, akhirnya ribut. Abang kan sudah dapat rumah, saya kan belum. Hei, ketahuilah wahai anak, hibah yang diberikan oleh orang tua waktu hidup itu hibah, tidak masuk bagian warisan. Yang sudah mendapatkan hibah alhamdulillah, setelah itu warisan dibagi yang benar. Belum lagi nanti ada perbedaan apa? Perbedaan ibu, mungkin ya ibu pertama meninggal menikah lagi, punya anak lagi. Perbedaan ibu kadang jadi sebab permusuhan, tantangannya berat, beda ibu. Akhirnya grup ibu yang pertama sama grup ibu yang kedua untuk perang. Masya Allah, setan paling senang dengan model-model begitu, itu paling cepat ini nyulut permusuhan. Ayo hati-hati. Yang merasa bahasanya dia punya saudara yang berbeda ibunya, di sini harus semakin erat di dalam menata, semakin serius menata hatinya. Sebab ada perpisahan di situ. Ada beda ibu padahal bapaknya sama, atau sebaliknya ibunya sama bapaknya beda. Hati-hati, ibu sama itu bukan tiri ya. Ayah ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah, ada saudara seibu, itu bukan tiri, tiri bukan, itu saudara seibu dari rahim yang sama, seibu punya warisan yang sama dari ibu, seayah ada sendiri. Akan tapi setan kan musuh yang nyata, nggak mau. Setan itu selalu mencari pokoknya setan tuh membisikkan kita itu untuk sadar apa sih yang kira-kira menjadikan bermusuhan. Tadi lihat bapaknya kurang adil, langsung sulut tuh, bapakmu nggak adil. Lihat nih, itu kan beda ibu, ya apalagi enggak beda ibu, beda bapak. Kami sampaikan, yang punya, yang sebagai saudara yang beda ibu, mungkin mohon maaf, antara ibumu dengan ibu saudaramu pernah berantem bermusuhan nggak selesai-selesai, itu kisah, kan mungkin saja, mungkin bermusuhan. Tapi anda sebagai anaknya ayah tidak boleh bermusuhan. Atau tadi ibunya sama bapaknya beda, nggak boleh lalu tidak tukur sama. Karena apa? Bapak kita mah beda. Dan ini ada kasus namanya wanita, suaminya meninggal dunia lalu menikah lagi, gara-gara saya tidak terima ibu saya menikah lagi, saya punya anak, tidak mau saya ngurus itu adik-adik saya, bukan adik saya. Adikmu wahai anak ganteng, itu adikmu seibu. Masya Allah. Cuman setan itu kan hebat, ingin menjerumuskan. Maka yuk kita lacak ini masalah saudara ini, dan masih banyak. Jadi masalah waris itu ada beberapa himbauan. Makanya kenapa kok waris itu dianjurkan untuk segera dibagi, segera dibagi. Bahkan dalam pembagian pun kalau perlu ada himbauan-himbauan. Kalau memang banyak rizkinya, sepakat deh, mungkin ini berenam bersepuluh, 10 ini kita akan rizkinya dari abah banyak. Yuk dek, bisa saja sebelum dibagi kita bangun masjid satu yuk buat abah, buat pondok, sedekah boleh saja, tapi syaratnya sukarela. Nggak boleh seenaknya sendiri, termasuk mohon maaf diantaranya yang sering latah di masyarakat kita. Kalau ada orang tua meninggal dunia itu langsung harta warisan dipakai untuk selamatan, itu kan nyembelih kerbau dan sebagainya. Nggak boleh itu. Kalau anda ingin nyembelih kerbau dari duit anda sendiri, jangan duit warisan. Kan ada kegiatan untuk tahlilan sekemalatnya atau apa kegiatan masyarakat di masyarakat, tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan, apalagi ada anak yatimnya di situ. Sebab apa? Semua yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia itu miliknya semua yang ada di situ dari keluarganya. Mentang-mentang yang paling tua, yang paling dominan langsung mengatakan nyembelih kerbau, undang 5.000 orang.
yang lain ngenes duitnya habis. Nggak boleh begitu. Kalau kita ingin selamatan dan sebagainya, selamatan maksudnya sedekah dari duitmu sendiri. Kalau harus dari duit peninggalan, harus kesepakatan semua orang yang sudah balik, dan dengan sukarela langsungnya, bukan nggak enak. Baik, kemudian pembagian waris hendaknya secepatnya, jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu adalah Anda memberikan kesempatan setan. Setan itu kalau bisa sudah ketik kelewatan terus. Setan tuh ngelihat ini kesempatan, enggak, hari ini besok saya ganggu, hari esok minggu depan. Jangan diberi kesempatan mengganggu hati kita untuk bermusuhan. Di saat baru meninggal dunia belum lama, kalau perlu waris segera dibagi. Bahkan kalau seandainya bisa, sebelum mayat dikubur, waris dibagi. Hebat. Hati masih terenyuh, hati masih sejuk, sedih, nggak ada cekcok di sini, nerima. Jangan seperti sebagian orang, astagfirullahaladzim, baru meninggal kok kayak rebutan waris. Bukan rebutan Pak, bagi waris. Yang rebutan ini bakal rebutan ini orang-orang begini yang nggak mau bagi waris dengan cepat. Segera dibagi, karena masih sejuk. Cuman kalau sudah agak lama, Masya Allah, kebutuhan macam-macam, tiba-tiba tua, utang, punya beban utang, punya ini, wah mulai. Belum lagi semua yang berceceran di rumah tuh masih mungkin mengundang kita untuk mengambilnya. Jadi anehnya yang namanya peninggalan warisan itu bisa ada setannya. Anggap saja keset rusak. Keset itu sudah diinjek-injek, nggak dipakai, setiap hari juga dipinggirin sana, ditendang-tendang, nggak kepake. Cuman suatu ketika ada salah satu dari saudaranya itu ngomong, ya Allah ini keset dibuang, ini saya buang aja, bawa pulang aja deh. Dicuci sampai di rumah, dipakai, kan jadi bersih, dicuci. Kelihatan sama yang lainnya, loh kok keset ada di sini? Wah ini jangan-jangan diambil yang lainnya, padahal urusan keset. Oh setannya banyak, hati-hati. Sudah ya, pokoknya semua kita ini pasti berurusan dengan waris. Apakah kita bakal diwaris atau kita berwaris? Pasti hidup kita di dunia ini. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.